Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan mazidan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi hamdan يوافي نعمه يكافئ مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا ولمن سار من أمته على نهجه إلى يوم الدين. وقد قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an jamaah salat subuh Masjid Jenderal Besar Sudirman yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh kita setelah kita mati sesaat dalam tidur malam kita. Allah kembalikan fungsi jasmani kita, Allah kembalikan nikmat ruhani kita, iman dan Islam. Allah berikan kekuatan lahiriah dan batiniah untuk mendatangi subuh di pagi hari ini. Keberkahan yang insya Allah berikan kepada kita ketika mengawali hari kita dengan kebaikan tempat yang Allah paling cintai dengan masjidnya. Allah jadikan mudah-mudahan ridhonya atas nikmat-nikmat yang kita syukuri dari kebaikan amal soleh yang kita utamakan untuk terus kita kerjakan dan istighfar dari setiap kekurangan dan alpa kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah sampai pada ayat yang ke-9 walaupun belum selesai sedikit. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-10 wala tuti' kulla hallafin mahin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertemuan yang lalu pada kita saat membaca fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Jangan kamu taati para pendusta-pendusta itu. Law tudhinu waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu lunak, maka mereka akan melunak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini menggambarkan sejarah perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang sebelum-sebelumnya yang di atas Nabi Muhammad dikatakan gila, dilawan. Tapi ketika beliau dilawan, ternyata bertambah terus sedikit demi sedikit umatnya. Sehingga mereka merubah apa? Merubah strategi. Maka mengajak kompromi. Maka mereka mengajak kompromi. Sehingga Allah mengatakan fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu ikuti para pendusta itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu lunak sehingga dengan itu mereka akan melunak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika mereka menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Silakanlah kamu berdakwah, tapi jangan celah Tuhan kami. Silakanlah kamu berdoa, beribadah di Ka'bah kepada Allah, tapi tengoklah Tuhan-Tuhan kami. Sehingga sehingga Nabi Muhammad melihat ketika beliau tawaf misalnya, kemudian melihat Tuhan-Tuhan mereka, itu menggambarkan bahwa mereka no problem. Bahwa mereka itu bisa berjalan, yang mau mengikuti Nabi Muhammad juga berjalan. Inilah kompromi. Yang pada pertemuan kita lalu kita menyebutkan tentang inilah sifat mudahanah yang haram hukumnya. Ingin saya sampaikan ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengartikan mudahanah. Tarkuddin li salahid dunya, meninggalkan agama untuk maslahat duniawiyah. Itulah mudahanah. Tarkuddin yang pada pertemuan lalu saya mengatakan at-talyin fi ma la yanbaghi. Sifat lunak yang bukan pada tempatnya.
memberikan rukhsah, keringanan yang tidak pada tempatnya. Yang Nabi Muhammad SAW sedikit berdusta atas agamanya, tidak mengatakan A atau B atau C, meninggalkan perintah. Maka Allah mengatakan afala tuti'il mukadzibin. Maka mudahanah ini pada hakikatnya adalah mencari ridho manusia. Apa? Mudahanah itu pada hakikatnya apa? Sifat mencari ridho manusia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manil tamasa ridhallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun dibenci manusia, mencari ridho Allah bisakhatin minan nas, dengan dia dibenci manusia, kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupi dia dari semua beban manusia. Apa yang menjadi beban manusia, Allah tidak akan berikan kepada mereka, kepada orang ini. Allah penuhi semuanya. Waman iltamasa ridwan nas bisakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mendatangkan murkanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakalahullah ilan nas, Allah akan menjadikan dia beban manusia pada dirinya, dibiarkan dengan tanpa pertolongannya. Karena dia yang dicari ridho manusia, silahkan cari ridho manusia. Jangan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang lain, orang yang mencari ridho Allah dengan murkanya manusia, Allah akan ridho sama orang ini, dan manusia akan ridho sama orang ini. Karena orang ini adil, tidak pilih kasih. Orang akan senang pada hakikatnya, pada akhirnya. Orang kalau meninggalkan sesuatu karena maslahat duniawiyah akan tidak adil, akan tebang pilih. Ketika bosnya melakukan kemaksiatan, menang. Karena saya kerja sih sama dia. Ketika bosnya menyuruh dia melakukan maksiat, nggih. Begitu orang lain yang melakukan, dia keras. Dia ngomong, orang mengatakan, oh agamamu kok nggak dolanan. Akhirnya orang nggak seneng. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Maka Allah mengatakan, jangan kamu jual agamamu dengan nilai yang sedikit. Ingin mencintai seseorang wanita, atau wanita ingin dicintai suaminya, kemudian suaminya nggak suka jilbaban, ya udahlah lepas jilbab. Ini namanya mudahanah. Namanya mudahanah, melunak. Mencukur jenggot padahal hanya untuk mencari kedudukan di tengah manusia. Yang itu adalah perintah agama. Sebagai ketua RT mungkin dia ingin ngemong semuanya, tapi kemudian melakukan maksiat-maksiat yang itu untuk menenangkan jamaahnya atau masyarakatnya, rakyatnya. Ini yang pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka kan dianggap apa? Menjual nilai agama dengan duniawiyah. Maka pemahaman yang paling pas. Sebagaimana Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, tarkud dunia li solahid. Tarkuddin li solahid dunia. Meninggalkan agama untuk hanya sekedar maslahat duniawiyah. Ini namanya mudahunah. Maka Allah mengatakan waddu lau tudhinu fayudhinu. Mereka menginginkan kamu melunak. Hingga mereka akan tetap di atas kekufurannya. Hingga mereka merasa tenang-tenang saja bahwa dakwahmu tidak mengganggu mereka. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ini kan menggambarkan apa berarti? Nabi Muhammad sudah mulai dalam peta politik orang-orang Mekah bagaimana? Sudah berubah. Dulunya diintimidasi karena tidak dianggap punya nilai. Tapi kok nggak selesai-selesai. Ternyata pengaruhnya tetap berjalan. Bertambah. Ya kan? Maka mereka minta, ayolah kita berkompromi.
Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, maka bedakan antara mudahana dengan mudarrah. Mudarrah kemarin saya sebutkan sikap melunak yang tidak meninggalkan agama. Itu boleh. Misalnya dengan akhlak yang baik, berbicara dengan mungkin maaf preman, bahasanya sopan, diberi hadiah, sehingga dia tertarik dengan kita. Maka dia mau mendengarkan nasihat. Hari ini antum lagi berbuat salah di depan orang. Saya mudoroh ini. Mau bersikap mudoroh. Saya biarkan dulu. Karena kalau saya ngomong saat ini di depan orang mempermalukan. Maka saya tunggu. Berdua saya ajak ngomong. Ini namanya sikap melunak dengan tanpa merugikan agama. Wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka Allah menyuruh Nabi Allah Musa untuk berbicara dengan bahasa yang layyin, yang halus, yang lembut kepada siapa? Fir'aun. Itu apa? Namanya sikap mudarrah. Mudarrah. Dengan itu harapannya tersentuh hatinya. Bagaimana Nabi Muhammad pada pertemuan yang lalu kita katakan siapa yang datang ke sini ke Ka'bah ketika Fathu Makkah aman. Tapi dia masih menghargai Abu Sofyan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan takut kepada Nabi Muhammad tapi masuknya ke rumahnya Abu Sofyan aman. Jadi Abu Sofyan itu tersentuh. Aku ini pemimpin kafir. Wah, aku memimpin perang. Tapi Nabi Muhammad masih mengakui aku sebagai pemimpin. Hatinya tersentuh bukan? Maka dia masuk Islamnya lebih mudah. Maka dalam Islam termasuk adalah zakat boleh diberikan kepada mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang diharapkan masuk Islam. Orang kafir kita baiki. Atau orang yang baru masuk Islam. Maka mu'allaf kalau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala termasuk kepada orang yang kita harapkan. Padahal dia masih dalam kondisi belum Islam. Atau orang keras, maksiat. Maka kita beri hadiah. Itu dalam rangka apa? Menarik kecondongan hatinya. Tanpa merugikan agama. Tanpa meninggalkan agama. Tarkuddin li ajlil li salahid dunia, itulah mudahana. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perubahan yang berikutnya ada pada ayat yang ke-10. Perubahan peta politiknya. Dulu dikecam, dihabisi-habisi, dibunuh karakternya dengan dikatakan penyair, tukang dongeng, apalagi gila. Kemudian dikatakan dukun, sahir, tukang sihir. Maka kemudian mereka mengajak untuk berkompromi. Pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala tuti kulla hallafim mahin. Jangan kamu turuti, jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah mahin, yang dia itu adalah orang yang hina. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini berubah lagi. Bukan hanya sifat melunak, tapi nanti kita akan sebutkan betapa cara mereka berikutnya. Agar Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Karena nyuwun sewu, pergerakan Nabi Muhammad itu terstruktur, sistemis. Ayat-ayatnya turun dengan perlahan-lahan, mengarahkan dengan begitu indahnya. Bahasanya yang sangat menarik. Bahasa kalimat-kalimat Qur'annya yang mereka katakan itu sebagai jampi-jampi. Kalau mendengarkan bisa langsung terpengaruh. Pada akhirnya orang pada masuk Islam satu. Nek tiap hari dibiarkan, ya enteng. Mereka itu. Patung-patung mereka, berhala-berhala mereka akan ditinggalkan begitu saja. Maka Allah mengatakan fala tuti kulla hallafin mahin. Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah mahinun, yang dia itu hina. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, yakni Al-Akhnas bin Syariq
Fi qauli Sya'bi wa Suddi wa Ibnu Ishaq. Ada yang mengatakan pendapat dari As-Suddi dan yang lainnya, itu yang dimaksudkan adalah Al-Akhnas bin Syariq. Orang yang dimaksudkan jangan kamu taati orang ini, yang suka bersumpah dan dia hina di depan Allah. Wakila, ini ada pendapat yang mengatakan Al-Aswad bin Abdi Yahuth. Ada yang mengatakan ini adalah pemimpin Quraisy yang lain, tokoh Quraisy yang lain, namanya Al-Aswad bin Abdi Yahuth. Wa Abdurrahman bin Al-Aswad, atau ada yang mengatakan itu Abdurrahman bin Al-Aswad. Qalahu Mujahid wa qila Al-Walid ibnul Mughirah, dan yang lain mengatakan itu adalah bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid ibnul Mughirah. Apa yang mereka lakukan? Ini kalau ada nama-nama disebutkan begitu banyak, berarti kemungkinan turunnya atas usaha para pemimpin-pemimpin Quraisy. Walaupun di dalam banyak tafsir, ayat ini lebih tepat ditujukan kepada Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi ada pendapat yang tadi mengatakan apa? Al-Akhnas bin Syariq dan yang lainnya. Maka kita tidak bertolak belakang antara nama-nama itu. Melainkan apa? Tokoh ini mengusahakan, tokoh ini mengusahakan. Jadi banyak tokoh. Selain dalam riwayat yang lain disebutkan waqala Ibnu Abbas huwa Abu Jahal bin Hisham. Kata Abdullah bin Abbas itu Abu Jahal. Ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibnul Mughirah, ada Al-Akhnas bin Syariq, Al-Aswad bin Abdi Yahuth. Yang mereka ini berusaha. Apa usahanya? Nah, ini disebutkan oleh beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Arada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam malan wa halafa an yu'tiyahu in raja'a an dinihi. Dia ini, para pemimpin-pemimpin Quraisy ini, yang tadi namanya sendiri-sendiri, tetapi beberapa tafsir menyebutkan itu ada Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa harta. Wa halafa an yu'tiyahu in tarak ad-da'wah. Maka dia bersumpah, nek kowe meninggalkan agamamu, kami berikan ini semua. Jadi perubahannya apalagi? Dari diintimidasi, diejek, di macam-macam, kurang, nggak bermanfaat, maka diajak melunak. Nggak diajak melunak, nggak mau, ini loh harta. Yang penting tinggalkan. Wa halafa an yu'tiyahu in raja'an dinihi. Dia bersumpah, kalau kamu meninggalkan agamamu ini, kami berikan ini semua. Maka Allah mengatakan, wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu turuti orang yang suka bersumpah, main-main dengan sumpah. Mahinun, dan dia rendah di mata Allah karena ajakannya yang maksiat. Yang ajakannya adalah mendatangkan murka Allah. Kan tadi ada manil tamasa ridallah bisakhatin minan nas radhiyallahu anhu. Allah juga akan ridho sama ridho wa ardahun nas. Dalam hadis yang belum saya sebutkan, Allah akan ridho dan manusia yang lain akan ridho. Maka kalau ada orang iltamasa biridhon nas, iltamasa ridhon nas bisakhatin minallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memurkainya. Sehingga Allah mengatakan mahin. Orang itu hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ayat ini mengatakannya adalah dengan kata-kata halaf, suka bersumpah. Jadi Al-Walid ibnul Mughirah ataupun tokoh-tokoh daripada musyrikin tadi, Allah sebutkan keburukannya yang untuk tidak kita ikuti. Jangan mainan sumpah. Walaupun itu benar. Jadi jangan dikit-dikit wallahi, wallahi, wallahi. Enggak, jangan. Agungkan Allah. Ini kenapa mereka bersumpah dengan nama Allah, halaf.
Karena mereka menganggap remeh Allah lah, dolanan baik lah. Allah, kayak gitu loh. Orang kalau mengagungkan Allah, dia akan takut. Kalau bukan perkara yang penting amat, harus dengan penguatan, harus dengan sebuah sumpah, maka baru dia mengatakan wallahi. Tapi kalau enggak, jangan. Apalagi dalam dagang, wallahi durung balik ya modalnya ke. Ini na'udzubillah min dzalik, selain menghilangkan berkah dagangan kita, Allah enggak suka. Hanya untuk urusan duniawiyah Allah dijual gitu loh. Menghilangkan berkahnya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan itu. Maka kata beliau Ibnu Al-Qurtubi rahimahullah taala, yang dimaksudkan dengan halaf kathratul hilf. Karena dia menggunakan tasjid halaf. Kalau dia cuma ngomong halaf, fala tuti'il halafil mahin. Janganlah kamu mentaati orang yang bersumpah dan dia hina, tapi Allah menggunakannya dengan tasjid halaf. Dia bersumpah, suka bersumpah. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah taala, al-mahin, sementara dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan fala tuti kulla halafin mahin. Setiap orang yang banyak bersumpah dan dia hina. Kata beliau, wal mahin dhaiful qalbi. Orang yang lemah hatinya. Imannya maksudnya. Keimanan yang lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang kufar Quraisy juga mengenal Allah, tetapi mereka menyembah Allah dengan menggunakan patung-patung. Mereka menganggap anggapan-anggapan yang lemah hanya menurut persangkaan. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah patung-patung ini hanya untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu anggapan. Tapi dalam sisi yang lain, kalau enggak mengagungkan patung ini, mereka akan marah. Mereka akan melakukan apapun, berkorban demi patung-patung. Jadi lemah sekali iman mereka. Hina, karena manusia yang mulia malah kalah sama makhluk benda mati, patung-patung ini. Maka dikatakan al-mahin, ya ini kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ad-dha'if al-qalb. Wa an Mujahid wa an Ibni Abbasin, yang dimaksudkan dengan kulla halafin mahin adalah al-kadzdzab wal kadzdzabul muhin. Setiap para pendusta dan pendusta-pendusta itu lemah, hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau berdusta memang membawa nama Allah untuk meyakinkan sih. Maka dikatakan makna halafin mahin adalah apa? Para pendusta. Karena para pendusta itu di mata Allah adalah lemah, mati, hina. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta. Setiap kedustaan mengantarkan kepada keburukan-keburukan, dan setiap keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wakila, apa yang dimaksud dengan kalimat mahin adalah al-muksiru fisyarr, orang yang banyak keburukannya, maksiat-maksiatnya. Maka mereka itu dinamakan al-mahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena setiap keburukan-keburukan itu mengantarkan kepada apa? Derajat yang di mata Allah semakin rendah. Kan ada inna akramakum indallahi attaqum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Namanya paling bertakwa berarti berusaha taat. Maka kalau orang itu banyak keburukan-keburukannya, semakin itu dia rendah
Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana namanya maksiat itu merendahkan orang serendah-rendahnya loh. Saya misalnya, atau naudzubillah min dzalik, jangan saya, orang lain lah, sebut namanya fulan, dikenal baik, Masya Allah misalnya, tapi nyolong sepisan aja langsung turun itu derajatnya. Ketahuan dia khianat, langsung turun. Oh, tukang ngapusi, oh, macam-macam orang mengatakan, langsung turun. Ketika dia khianat atau dia berdusta dan kemudian ketahuan dustanya merugikan orang, maka orang akan langsung turun penilaiannya kepada orang itu, rendah langsung, bukan? Langsung jadi hina. Dulunya jujur menjadi khianat. Dulunya dia orang yang dianggap amanah menjadi khain, dan seterusnya. Jadi maksiat itu menghancurkan, merendahkan seseorang. Maka dikatakan al-mahin huwal mukthirul al-mukthiru fisyarr, orang yang banyak keburukannya. Qalahul Hasan wa Qatadah, yang mengatakan ini adalah Hasan al-Basri dan Qatadah. Waqala al-Kalbi al-mahin al-fajirul ajiz, orang yang suka berbuat keburukan al-ajiz, yang dia lemah. Lemah dalam apa ya? Dalam hujjah, dalam dalil. Dia hanya memperturutkan hawa nafsu. Kemudian dia menganggap itu adalah kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Fatir, afaman zuyyina lahu su'u amali hasanan fara'ahu, afaman zuyyina lahu amalu fara'ahu hasana. Bagaimana iblis itu menjadikan talbisnya dalam hati kita sesuatu yang buruk tampak baik. Maka dia melakukan itu. Tetap aja di mata Allah itu rendah. Walaupun dia saat itu ketika mencuri, ketika dia mengurangi nota, menganggap itu adalah solusi terbaiknya. Tetapi pada hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qila ma'nahu al-haqir indallah. Dan kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kalimat al-mahin dalam ayat ini adalah al-haqir indallah, orang yang enggak punya apa-apa. Hina, bahasa lainnya memang. Enggak punya apa-apa, al-haqir, fakir. Indallah, di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dari kebaikannya pun tidak ada. Maka banyaknya keburukan dari sifat manusia. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mensifati hammazim masya'im binamim. Ini sifat-sifat yang disebutkan sebagai bentuk lanjutan. Wala tuti kulla halafin. Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah. Mahinun, itu akan menjadikan dia itu apa? Hina. Di antara perbuatan yang mengantarkan kepada kehinaan lagi adalah hammazin masya'im binamim. Kemudian dalam ayat berikutnya dilanjutkan pada ayat yang ke-12, mana'in lil khairi mu'tadin azim. Yang dia mencegah dari kebaikan-kebaikan dan terang-terangan dalam bermaksiat. Utullim ba'da dzalika zanim. Orang yang keras, yang belot, dan setiap keburukan yang paling parah dari kerjaannya. Maka semua ini mengantarkan kepada sifat mahin. Karena Allah sebutkan berturut-turut setelah sifat itu contoh perbuatan-perbuatannya. Ikhwatul fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksudkan hammazin masya'im binamim? Ayat yang ke-11 dari ayat surat Al-Qalam ini, hammazin masya'im binamim. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, alladhi yahmuzun nas biyadihi wa yadribu bihim. Qala Ibnu Zaid, dikatakan oleh Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan hammazin dalam ayat ini adalah yang dia itu menindas.
manusia. Bahkan dia memukul. Melakukan penindasan-penindasan itu kan yang dilakukan di awal-awal Islam. Orang-orang kufar Quraisy, Umayyah bin Khalaf, bagaimana kemudian menjadikan Bilal bin Rabah dalam siksaan. Direndahkan, dicela, disiksa. Kemudian Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Ini korban-korbannya. Orang-orang lemah ini kemudian dianiaya, dipukul, direndahkan, dicela. Maka kata Ibnu Zaid, itulah Waqala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, yang dimaksudkan dengan ayat ini Hammazin, dalam potongan ayat yang ke-11. Waqala al-Hasan huwa alladhi yahmuzu nahiyatin fi nahiyatil majlis. Orang yang mencela seseorang di depan umum. Itu hammaz. Sebagaimana mungkin kita pernah membaca surat Wailul likulli humazatil lumazah. Itu sama dengan ayat ini. Perselisihan pada perkara makna humazatil lumazah. Humazatil lumazah itu diartikan dalam Al-Quran terjemah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap para pencela. Ada yang mengatakan humazah, lumazah bedanya apa? Di depannya dengan di belakangnya. Kalau humazah di depannya, kalau lumazah ghibah. Orangnya nggak ada, kita cela. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya. Karena dua-dua ini apa ya istilahnya muradif, seperti kata yang saling melengkapi. Bermakna satu. Tetapi tergantung kabilahnya, mengartikan kata bahasa Arab itu juga membawa dzauqus salim, perasaan yang paling mendalam. Ketika diucapkan maksudnya kepada A, B, C, itu kadang orang mengucapkan berbeda-beda sehingga ada perselisihan. Ada yang mengatakan hammazin itu di depannya, lumazah itu di belakangnya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Hammaz itu orang yang mencela di belakang, lumazah itu yang di depannya. Ada yang mengatakan dalam surat At-Takatsur yang Al-Humazah yang kita bahas, humazah dan lumazah itu apa? Ucapan dan mimik wajah. Kalau humazah itu mimik wajah, lumazah itu lisan. Wajahnya itu mencela. Antum digitukan kan marah, sakit. Melengos sambil merendahkan. Itu roman wajah saya itu namanya humazah. Lumazah adalah mengucapkan dengan celaan lisan. Jadi intinya sikap mencela. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hammazim masya'im binamim. Masya'im binamim, masya itu artinya yamsi, beraktivitas, bolak-balik, yamsi, berjalan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Karena bolak-balik jalan, ini namanya masya, yang suka berjalan-jalan. Binamim, dengan namimah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Hudzaifah anna balaghahu anna rajulan yanimmu al-hadis faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata nammam. Satu saat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, seorang laki-laki yang berbicara dengan pembicaraan yang mengadu domba, yang menjadikan chaos. Namimah itu apa? Ucapan kalau disampaikan bikin orang panas, kemudian akhirnya terjadi perselisihan. Maka orang-orang Quraisy kan seperti itu. Usahanya untuk mencegah Nabi Muhammad SAW untuk berhenti dari dakwahnya. Orang diceritakan, masa Hubal yang kamu sembah dikatakan ini, dikatakan itu.
Sehingga ketika dengar itu kan marah. Tuhanku. Orang akan marah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Itu kemana-mana. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Khanas bin Syarik, Al-Walid ibn al-Mughirah, semua para pemimpin-pemimpin Quraisy ini Allah ceritakan sifat-sifatnya. Gambaran kerasnya pertentangan yang dilakukan oleh mereka kufar Quraisy untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadu domba. Mengatakan A, mengatakan B, yang sesuatu itu memurkakan seseorang, terus ngomong itu yang ngomong Muhammad tuh. Dari mencela-cela Tuhan kita. Mencela-cela Tuhan kita. Sehingga dia akan membawa ghirah agama ini. Kurang ajar Tuhanku diejek. Maka inilah namimah. Maka ketika suatu saat Hudzaifah ibnul Yaman mendengarkan seseorang mencela dalam ucapannya, maka dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang suka namimah. Namam apa? Itu menunjukkan banyak. Pakainya tasjid namimah, nama yanimmu. Namimah, namam yang suka mengadu, yang sering menyampaikan ucapan-ucapan yang kalau ucapan itu disebar membuatkan orang itu ricuh. Termasuk nyuwun sewu, hati-hati. Hati-hati dari apa? Dari menyebarluaskan video. Kadang kita menganggap itu kebenaran. Dan itu memang benar. Tapi tempatnya bukan pada tempatnya. Hati-hati. Pertimbangkan maslahat dan madharatnya. Berbicara masalah misalnya anggap aja masalah khilafiyah. Biasanya khilafiyah ini. Kunut misalnya atau apa. Kemudian ditaruh di grup yang itu heterogen. Maslahatnya apa? Tetap aja akan diributok nang grup itu. Dari wong sing seneng karo kunut, wah ustadznya ini dicerca, ustadznya dicela omongannya. Padahal omongannya kebenaran. Akhirnya terjadi air marah-marah, kadang ada yang keluar dari grup. Menjadikan persatuan runtuh. Sementara itu perkara khilafiyah, antum nyebar gak nyebar juga, orang sudah punya sikap masing-masing, gak ngaruh. Kalau antum taruhnya di grup yang satu pendapat, silakan. Kenapa? Menguatkan dalil. Menguatkan dalil. Orang yang mungkin selama ini meninggalkan perkara-perkara yang khilafiyah itu masih ragu-ragu, mendengarkan pengajian itu, subhanallah. Tapi ketika disebar di tempat luar itu kadang menjadi fitnah saja. Eman-eman. Akhirnya apa? Membuat ricuh. Walaupun apa yang saya sampaikan ini akan menjadi debatable. Tetapi saya berpendapat seperti itu. Kalau ada hal-hal yang menimbulkan perpecahan, pertimbangkan maslahat dan madharat. Kalau itu bukan sesuatu yang syirik, bukan sesuatu yang yang akidah, yang sifatnya khilafiyah, yang ada mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Dalam artian pendapat madhab juga ada seperti itu. Ya, sudahlah, jalan masing-masing. Karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i juga punya pendapat yang berbeda, tetapi mereka bisa sholat bareng ternyata. Ketika mengimami Imam Ahmad dengan tidak berkunut, Imam Syafi'i ikut sholat di belakangnya. Sebaliknya ketika Imam Syafi'i berkunut, Imam Ahmad mengaminkan. Maka ada pendapat fatwa, kalau imamnya berkunut, ikuti kunut. Jaga maslahat yang lebih besar, ukhuwah. Seperti itu. Kenapa? Enggak ada maslahatnya yang lebih besar. Menimbulkan perpecahan lah ya. Ketika kita membesar-besarkan perkara yang memang khilaf, tanawu. Di antara dalil-dalilnya ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa qala fin nabi fi sahih, dan dikatakan di dalam hadis yang lain yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan marra biqabrin. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan innahuma la yu'adzaban. Disebutkan dalam hadis yang sahih
Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini termasuk Rasulullah SAW ketika melewati kuburan, maka kemudian Rasulullah menengok kepada dua kuburan sambil mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguh mereka itu sedang diazab, wa ma yu'adzabani illa fi kibrin. Dan tidaklah mereka diazab kecuali dalam perkara besar. Bukan perkara remeh. Amma ahaduhuma fala yastatiru min baulih. Yang pertama ini dia dalam kencing atau dalam membuang hajat tidak menutup aurat. Terbuka. Terlihat auratnya. Ada yang mengartikan dia tidak menutup dari percikan. Maaf, air seniknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yastatiru min baulih. Dia tidak menutupi dari kencingnya, menutupi auratnya atau menutupi dari percikan, maksudnya seperti itu loh. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua ini, maka dia berjalan di muka bumi beraktivitas dengan namimah, dengan sering mengadu domba, dengan ucapan-ucapan yang membuat chaos, yang membuat ricuh, yang membuat orang berselisih, yang membuat orang makruh satu sama lain. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur itu menunjukkan apa? Namimah adalah dosa besar. Maka berhati-hatilah, kopas. Berfikirlah untuk melihat maslahat dan madarat, apalagi kalau itu jelas ucapan yang batil, hanya sekedar guyon yang membuat orang lain marah. Maka berhati-hati dalam menyampaikan forward ataupun apapun dalam kita bermedsos. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakannya, la yadkhulul jannata qattat. Qattat itu artinya apa? Ya namimah, sama. Maka riwayat-riwayat itu dan hadisnya semua sahih menunjukkan ancaman serius. Kalau ada dosa terus diancam dengan ancaman di dunia ataupun ancaman bentuknya di akhirat, maka itu menunjukkan dosa besar. Tapi kalau ada pelanggaran yang tidak kita lihat bentuk ancamannya di dunia atau bentuk ancamannya di akhirat, maka itu dosa kecil tapi jangan diremehkan. Contoh ngotori masjid, goleti dalile, nanti akan dilaknat atau akan dikatakan itu, dikatakan ini, tapi nggak bener, masjid. Gitu loh. Orang yang menahan kencing sambil sholat atau menahan BAB, gak ada dalilnya yang mengancam orang yang seperti itu nanti akan seperti ini, seperti itu di dunia maupun di akhirat. Tapi gak bener, sholatnya jadi gak konsen, gak mungkin khusyuk. Imamnya baca watini aja kepenginnya, ya Allah kenapa gak aina atau ina, tuli cepet toh dinyang. Padahal watini itu sudah pendek gitu loh. Kenapa? Karena dia menahan. Maka itu dosa-dosa kecil. Tapi ketika dosa-dosa kecil itu dikerjakan bertubi-tubi, menjadi sesuatu yang makruh indallah. Ikhwati fiddin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Fa innahunna idza ijtama'na ala ahadin yuhlikanna, atau kama qala Rasul. Hati-hati kamu dengan dosa-dosa kecil. Ketika dia berkumpul kepada seseorang, maka dia akan membinasakan orang itu. Dosa-dosa kecil tapi ditumpuk, siji. Wih, bisa 1 juta. Ya kan? Maka ketika 1 juta ditimbang, begitu ditimbang apa? Berat keburukannya, ya mlebu neraka disit, dibersihna. Baru nanti masuk surga kalau kita punya iman dan tidak ada syiriknya. Maka kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Hati-hati dengan dosa-dosa kecil lah. Ini namimah yang disebutkan dalam ayat ini, masya'im binamim. Yang dia itu berjalan sekian kemari ngadu domba, mencela, mengajak orang untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad pada akhirnya apa?
kumpul di Darun Nadwah dan kemudian sepakat, yuk bunuh Muhammad bareng-bareng. Itu seperti itu tuh. Kenapa? Karena inginnya adalah untuk membuat kerisuan, membuat pertumpahan darah, membuat permusuhan. Ucapan-ucapan ini menimbulkan permusuhan. Itulah yang namanya namimah. Dan itu berlanjut. Nabi Muhammad pergi ke Madinah pun, hijrah ke Madinah pun masih digitukan terus. Kabilah Bani Gatafan, kabilah Bani Hawazin, kabilah Bani ini, Bani itu diajak bersatu memusuhi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bela diri. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah mengizinkan orang-orang yang beriman untuk berperang karena apa? Bi annahum zulimu, dikarenakan dizalimi. Jadi terus seperti itu. Berlaku perlakuan namimah yang merupakan dosa besar bagi kita, perbuatan-perbuatan yang mengunjal mendatangkan permusuhan, ucapan perbuatan yang mengunjal atau mengundang permusuhan, itulah yang disebutkan dengan namimah. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Ayat yang ke 12. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lanjut ini, bentuk permusuhannya cara orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertama? Mengatakan gila, dicerca habis-habisan. Yang kedua apa? Yang kedua mengajak kompromi. Yang ketiga apa? Yang ketiga diajak untuk meninggalkan agama dengan suap. Yang keempat apa? Dengan mengadu domba kesana kemari, mencelah habis-habisan. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan manna'in lil khairi mu'tadin athim. Mereka itu menahan, menghalang-halangi lil khairi, untuk sebuah kebaikan. Al-Islam itu yang dimaksudkan. Mereka mencegah dengan cara mereka untuk membuat orang itu enggak masuk Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? An yunfiqu fi wujuhi. Mereka menahan untuk tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang dalam kewajibannya. Bisa terbayang ya? Apa pendapat yang berikutnya? Kata Abdullah bin Abbas, nih lihat, bentuk caranya mereka adalah boikot kepada orang yang mengikuti Nabi Muhammad, keluarganya. Kata Abdullah bin Abbas, yamna'u anil Islam waladahu wa ashiratahu. Menahan keluarganya dari Islam, anak maupun keluarga besarnya itu ditahan. Dengan apa? Nek kowe melu Muhammad, tidak ada uang sedikit pun, tidak ada nafkah sedikit pun. Diboikot. Sehingga orang itu kan mikir, aduh, ya nyongpan mangan kepriwe? Nyongpan ini gimana? Ya udahlah balik lagi. Harapannya seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa qala al-Hasan, ini berkata Hasan al-Basri, yaqulu lahum man dakhala minkum fi dini Muhammad la unfiquhu bi syai'in abadan. Barang siapa di antara kalian yang mengikuti Nabi Muhammad, maka aku sekali-kali tidak akan pernah memberikan nafkah. Ini ucapan mereka ini. Jadi betapa cara mereka itu apa? Keras, bertubi-tubi dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kan pernah terjadi, bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi kepada kaum muslimin yang sudah terlanjur masuk Islam pun diumumkan kesepakatan, ditempel di Ka'bah. Selama 3 tahun umat Islam diboikot. Harapannya apa? Ben umatnya nggak kuat. Lah, mau makan susah, mau dagang nggak ada yang mau beli. Mau bicara dengan mereka tidak digubris. Mau muamalah tidak diterima. Akhirnya apa? Lah,
Angel temen mengikuti Muhammad kok malah aku tambah ruwet. Lah, nyong tak balik maning. Itu loh yang diharapkan itu. Maka ditempel di Ka'bah yang membatalkan ini akan dimusuhi semekah. Maka ditempel dan selama 3 tahun Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah mendapatkan boikot itu. Selain ancaman kepada keluarga masing-masing, sing melu Muhammad orang tak berikan nafkah sama sekali. Man dakhala minkum fi dini Muhammad la unfiquhu bisyai'in abadan. Aku tidak akan berinfak dengan apapun, secuil apapun selamanya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka praktek boikot ini adalah bagian daripada cara. Sehingga pada tahun ketiga kemudian ada seorang yang memberanikan diri melepaskan tulisan, saya lupa nama sahabatnya, dilepaskan. Masuk Islam terus dia melepaskan itu. Sehingga akhirnya berhenti boikot kepada kaum muslimin. Tapi ada. Maka Allah mengabadikan manna'in lil khairi, menahan untuk sebuah kebaikan. Allah menyebutkan agamanya lil khair. Karena apa? Baik untuk maslahat manusia itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadin athim. Pada ayat yang masih pada yang ke-12, mu'tadin athim. Apa kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah taala? Mu'tadin 'alan nasi fi dzulmi mutajawizun lil had. Terang-terangan dalam berbuat zalim, melampaui batas. Wa sahibul batilun, dan dia pemilik amalan-amalan yang batil. Artinya suka beramal-amal yang batil terang-terangan, maka dikatakan mu'tadin athim, terang-terangan bermaksiat dalam memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halal farra' wal kalbi, sedikit saja yang dimaksudkan dengan mu'tadin athim. Huwa syadid al khusumah bil batil. Dia itu keras sekali permusuhannya untuk membela sebuah kebatilan. Orang yang keras sekali membela, memusuhi Nabi Muhammad, padahal yang dia bela, yang dia musuhi sesuatu yang hak, dan dia membawa kebatilan gitu loh. Kerasnya dia dalam memusuhi. Maka dikatakan mu'tadin athim. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin sampai di sini dulu karena ada beberapa hadis-hadis yang menceraskan tentang ayat ini. Ada komentar sebelum ditutup satu karena ada kegiatan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafir. Diulangi Pak, biar dengar. Jadi sewaktu dakwah Rasulullah itu mendapatkan suatu tantangan yang luar biasa, cercaan yang sangat kurang manusiawi lah. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan. Tadi ada kata-kata Pak Ustadz itu lunak, kompromi, lunak kompromi. Terus ingin saya tanyakan, lunak kompromi apa sama dengan toleransi? Iya, barakallahu. Yang pertama, yang kedua, ada nggak batasan-batasan kompromi, lunak dan toleransi itu dalam kita berdakwah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Iya. Maka tadi ada pembahasan dua, mudahanah sama mudarrah. Kalau mudahanah itu tarkuddin li salahid dunia, meninggalkan agama untuk mencari maslahat duniawiyah. Istilahnya penjilat lah. Dia melakukan kemaksiatan hanya untuk mencari ridho orang. Itulah mudahanah. Tapi kalau mudarrah itu adalah sikap melunak yang tidak mengorbankan agama. Maka batasannya apa? Batasannya selama tidak menjadikan yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Diwalak-walik, enggak genah. Contoh tadi, antum berbuat maksiat ini. Di depan orang banyak, saya menjaga harga dirinya antum, maka saya diamkan dulu. Begitu ada kesempatan berdua, saya ajak ngomong. Kemudian ada orang yang ahli
maksiat keras. Maka kita dekati, datangi dengan membawa hadiah, kita ngomong yang sopan, dia punya perlu bantuan, kita bantu. Ada enggak yang agama ditinggalkan? Enggak kan? Tapi cara kita itu menyentuh hatinya dia. Maka toleransi itu kalau terhadap kekafiran, terhadap kemaksiatan tidak ada. Yang ada biarkan dia berbuat kalau memang sudah tidak bisa dinasehati. Lakum dinukum waliyadin. Kamu berjalan, kamu tanggung jawab. Saya sudah menyampaikan amar ma'ruf. Maka sudah bebas dosa kita. Alaikal balagh wa alainal hisab. Kamu wajibnya cuma menyampaikan, yang akan menghisab Allah. Maka kita enggak wajib sukses. Yang wajib adalah menyampaikan. Adapun sukses atau tidak, itu urusannya Allah. Maka kalau perkara itu adalah sesuatu yang mencari waktu, bersikap lunak dalam artian sikap akhlaknya yang baik, itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang haram dibiarkan, ini akhirnya merubah nilai. Orang bingung, sing bener sing dikit. Ini orang liki sih koli. Ini kan bikin ruwet. Itulah yang dikatakan wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kamu jual agama Allah dengan harga yang murah. Seperti itu, Pak. Jadi batasannya ketika tidak ada nilai agama yang dirusak, akidah, ibadah, maka sah-sah saja kita bertoleransi. Oh iya, cuma waktunya bersikap lunak kepada kebaikan, ucapannya yang tertib, yang santun, yang orang itu tersentuh. Itu kan toleransi. Orang buruk kok dibaiki sih? Nah, kan kok dibaiki sih, orang buruk ya aja kan, kepenginnya gitu. Tapi tidak, kita baiki. Inilah toleransi yang tidak mengganggu agama kita. Tujuannya mencari hatinya, memberi hadiah, perhatian, tolong menolong kepada orang yang seperti ini sehingga dia tersentuh, ya Allah, aku ditolong sama orang ini. Masuk Islamnya gara-gara itu bisa jadi. Seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup mungkin karena ada kegiatan, bisa di luar forum kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.